Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan bawa seluruh persembahan hidup kita, berjiwa dan tubuh, pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Karena hari ini kembali kita dapat menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Dia Yesuslah mati bagiku. Kita akan naikkan satu pujian di hadapan Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Hallelujah.
penghormatan yang tertinggi kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan. Bahkan persembahan seluruh kehidupan kami bawa kepada Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan disenangkan ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan kami. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan. Ibadah pagi hari ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan. Ada pertemuan di udara.
siapkan hati lebih lagi untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dapat membuat kita terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Hallelujah.
kesempatan yang indah ini Engkau masih memberikan kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang tak pernah lekang oleh waktu, yang setiap saat, setiap waktu Engkau nyatakan bagi kami orang-orang yang percaya dan yang berharap kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini, karena dengan hari-hari yang Engkau berikan buat kami terus belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu dan peraturan-peraturan-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kami tidak hanya sekedar lahir baru, tetapi kami juga mengalami hidup baru menjadi manusia rohani. Untuk itu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Berkati peribadatan kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di dalam gereja maupun mereka yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka langsung mengikuti ibadah secara langsung, secara online, secara live streaming Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah-rumah mereka. Engkau memberkati biarlah kondisi mereka dengan kondisi kami di pagi hari ini tidak ada bedanya. Kuasa Tuhan boleh bekerja di tempat ini dan di rumah jemaat masing-masing. Berkati setiap media-media sosial yang kami pakai untuk mewartakan Injil keselamatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati kami semuanya, dan kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkemenangan. Kami semuanya boleh mengalami kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang perlu pertolongan ditolong oleh Tuhan. Berkati peribadatan kami di Jumat Agung ini Tuhan. Kami mengingat akan kematian Engkau 2000 tahun yang lalu. Sungguh kalau Engkau tidak berkorban di atas kayu salib, kami tidak ada apa-apanya sampai hari ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kerajaan surga. Karena kemurahan-Mu dan karena pengorbanan-Mu itulah kami diberikan kemampuan, kami diberikan kesempatan, dan kami dihadiahi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati penyampaian kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Diberkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, salam damai sejahtera buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Jumat Agung, bersyukur kalaupun kondisi serta situasi yang tidak memungkinkan, kita bisa berkumpul bersatu dengan satu dengan yang lain. Walaupun kondisinya berbeda, kita tidak bisa berhimpun seperti waktu-waktu sebelumnya, kita bisa berkumpul seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi yang paling penting dengan kondisi sekarang ini, harus terus terpelihara iman Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Ya, kepercayaanmu di dalam Tuhan. Bersyukur saudara masih utamakan ibadah. Walaupun kali ini ibadah yang kita lakukan sangat-sangat ada banyak perubahan secara liturgi. Dan saya berharap engkau yang di rumah beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Gunakan media sosial yang engkau punyai untuk mengikuti peribadatan pada pagi hari ini. Karena tanpa Jumat Agung yang begitu agung, tanpa kematian Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Kita tidak akan menerima keselamatan. Itu sebabnya di dalam setiap ibadah saudara, yang penting hari raya, penting orang Kristen, kita mau utamakan, kita mau prioritaskan. Kita belajar melihat kehidupan orang Yahudi. Mereka begitu menghargai, mereka begitu menghormati, mengutamakan ibadah hari raya. Itu sebabnya saudara, bagaimana Tuhan juga memberkati hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat Tuhan, di pagi yang indah ini, Jumat Agung bicara mengenai kasih. Jumat Agung itu bicara mengenai kasih. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Curahan kasihnya dinyatakan lewat penderitaan yang sungguh tidak dapat diucapkan lewat kata-kata. Darah yang dicurahkan dari wajah Yesus ketika mulai dari taman Getsemani. Dia berdoa semalam
Yesus mengucapkan 3 kali doa yang sama. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, kehendakmu-lah yang terjadi. Injil Lukas mencatat, saudara, Injil Lukas mencatat, keluar darah seperti peluh. Sebetulnya itu memang betul-betul darah, karena dia mengalami satu pergolakan yang luar biasa. Yesus dari sisi manusia dia merasa takut. Firman Tuhan berkata, sehingga mau mati rasanya. Ada satu pergumulan yang begitu hebat, sehingga pembuluh darah di dalamnya pecah keluar lewat kelenjar keringat. Dalam ilmu kedokteran disebut hematidrosis. Saudara, sidang jemaat Tuhan, ya, itulah curahan darah Yesus yang pertama. Lalu kemudian Yesus dibawa ke pengadilan orang-orang Romawi, masuk ke rumah imam besar Kayafas. Dia dipukul di situ, wajahnya ditampar, semalaman dia di sana. Saudara, imam besar Kayafas ini rumahnya besar sekali. Rumahnya ada ruang bawah tanah. Di situ dipakai untuk menggantung domba-domba korban sembelihan. Disitulah, di salah satu tempat penggantungan itu, Yesus digantung semalaman. Sebelum disalib semalaman loh Bapak Ibu Saudara, dia digantung dulu di ruangan yang gelap. Itu sebabnya Mazmur menubuatkan bagaimana Yesus pernah sendirian di tengah kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi sekali Yesus sudah dibawa ke pengadilan orang Romawi. Dan kalau saudara lihat bagaimana kemudian pengadilan yang tidak adil ini menjatuhkan hukuman salib yang mengerikan, sebelumnya Yesus dipukul tubuhnya, sungguh-sungguh tidak diberi makan dari malam. Tubuhnya sangat letih sekali, dicambuk dengan cambuk yang bercabang 3, sebab Yesus bukan warga negara Romawi. Kalau warga negara Romawi, hukum cambuknya cuma 1 saja, dan ujung cambuknya biasa. Tapi kalau orang bukan warga negara Romawi, ujung cabangnya ada 3. Setiap ujung ada kawat-kawat yang tajam, ada duri-duri yang dipasang, ada tulang-tulang, ada beling-beling, taruh di situ semua. Dan itulah Yesus mendapatkan hukuman cambuk yang sangat mengerikan. Darah keluar dari sekujur tubuh Yesus, sehingga Petrus berkata, mengambil nubuatan Yesaya 53, supaya oleh kuasa bilur-bilurnya kita disembuhkan. Luka itu mengeluarkan darah sampai kering, sampai biru pekat. Itulah yang dialami oleh Yesus. Belum cukup penderitaannya, Yesus diejek, diolok, dihina, pura-pura disembah, lalu dijadikan seperti badut jadi raja. Sudah dikasih mahkota duri. Itu adalah pohon yang ada di Israel, yang isinya seluruhnya duri semua. Diambilnya, dibulatkan, dirangkai. Tentu saudara, tidak diatur sedemikian rupa. Itu masuk ke kepala Yesus, bukan hanya di pinggirnya, tapi juga menembus batok kepala daripada Tuhan Yesus. Darah keluar sudah dari kepalanya, wajah dan sekujur tubuh. Dia harus masih membawa bal salib ke Bukit Golgota. Jam 9 pagi kata firman Tuhan, jam 9 pagi kata firman Tuhan, dia disalibkan. Saudara-saudara sekalian, di atas salib darah terus keluar dari kedua tangan dan kedua kakinya yang dipakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 6 jam Yesus ada di sana. Tepat pada jam 12 siang, dapat kegelapan yang luar biasa. Matahari tidak bersinar. Sumber penerangan yang Tuhan berikan berkabung pada siang itu. Bukan gerhana matahari, tapi menandakan Yesus yang adalah anak Allah yang hidup, memberikan nyawanya bagi kita. Semuanya adalah kasihnya kepada saudara dan saya, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Amin. Dia menderita, dia mati bagi kita, tapi
kepada Kristus, mari kita hidup bagi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara, tema khotbah yang mau saya sampaikan adalah satu kehidupan yang diubahkan. Kalau minggu kemarin kita berbicara tentang manusia rohani, tidak hanya cukup kita lahir baru saja, tetapi harus hidup baru. Karena hidup baru itu mencerminkan manusia rohani. Dan ketika kita sudah menjadi manusia rohani, satu kehidupan yang harus diubahkan di dalam kehidupan kita. Makanya tema khotbah yang mau saya sampaikan di pagi hari ini adalah satu kehidupan yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, Roma 5 ayat yang ke-8. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Kristus mati ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih lawan, masih memusuhi Tuhan, masih tidak percaya, masih menghina, masih menghujat Yesus, bahkan mungkin membenci orang-orang Kristen, ketika kita masih seteru, dikatakan oleh firman Tuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau mengangkat dua orang yang ada di dalam perjanjian baru. Dua-duanya adalah orang-orang yang sangat penting bagi orang Yahudi. Secara rasio, secara logika, rasanya tidak mungkin hidup mereka yang nyaman, punya jabatan, punya kekayaan, bisa berubah. Tetapi kasih yang besar mengubah hidup mereka. Nama orang itu adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Minggu kemarin kita sudah belajar Nikodemus, tapi pagi hari ini saya akan singgung sedikit tentang Nikodemus yang minggu kemarin belum selesai saya sampaikan. Nama orang itu adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Bagaimana saudara perjumpaan dengan Kristus? Melihat dengan mata mereka bagaimana saudara orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang gila boleh menjadi waras karena setan keluar dari tubuhnya. Bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana badai angin yang begitu kencang boleh diredakan, pengajarannya yang begitu lembut dan penuh dengan kuasa, sungguh-sungguh begitu hidup sehingga dua orang yang punya jabatan yang tinggi mengalami perubahan hidup. Yang pertama, kita lihat poin kita yang pertama. Saudara, hidup yang diubahkan ditandai dengan mereka memiliki yang pertama, identitas baru. Untuk hidup yang diubahkan ini, tanda dengan mereka harus memiliki identitas baru. Coba kita lihat saudara, siapa Yusuf dari Arimatea ini? Markus 15 ayat 43. Markus 15 ayat 43 berkata bahwa dia adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Tidak ada yang lain. Majelis besar itu adalah berbicara anggota Sanhedrin yang paling terhormat, paling tinggi, dewan tertinggi agama Yahudi. Kalau di Indonesia mereka ini benar-benar satu perkumpulan yang paling tinggi untuk membuat keputusan. Biasanya saudara, dewan ini kalau di Roma ya berupa senat. Ada 71 anggota. Mereka bukan saja dewan tertinggi agama Yahudi, tapi mereka juga ngurusin politik. Itu sebabnya siapa yang membawa Yesus ke salib? Laporan siapa? Kelompok daripada Sanhedrin ini. Tapi siapa yang menyangka ada dari salah satu anggota Sanhedrin ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di ayat 43 bahwa dia adalah seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan ini, informasi ini memberikan kepada kita
dan punya kekuasaan pasti jahat, pasti serakah, pasti tidak rohani. Belum tentu. Sebaliknya orang miskin itu pasti jujur, pasti baik, pasti juga mengutamakan Tuhan. Belum tentu juga. Saudara, bukan soal kaya miskinnya. Memang banyak orang kaya punya kuasa itu biasanya tidak mementingkan kerajaan Allah, hanya mementingkan kekuasaan di dunia ini. Tetapi saudara, ada orang-orang tertentu, dan saudara bisa melihat salah satu contohnya adalah Yusuf dari Arimatea. Bahkan firman Tuhan menyebut dia sebagai seorang yang baik dan benar menurut Lukas 23 ayat 50. Banyak orang baik belum tentu benar, apalagi orang politik. Mana yang menguntungkan jadi teman, besok tidak menguntungkan bisa jadi lawan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yusuf dari Arimatea ini baik dan benar. Luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa Yusuf dari Arimatea baik dan benar. Dia seorang yang bukan hanya baik, punya kekuasaan, tapi juga kaya raya. Ayat 57 menyebutkan dia seorang yang kaya, tetapi di antara semua atribut-atribut yang paling penting yang dia miliki adalah identitas baru. Yang ada di dalam diri Yusuf dari Arimatea adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Itu identitas baru dari Yusuf Arimatea, menjadi murid Tuhan Yesus. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Daerah Arimatea itu adalah daerah Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu bahwa orang Yahudi itu ada di mana-mana. Di Eropa ada, di Amerika ada, di Australia ada, di mana-mana ada. Dan kalau mereka tinggal di satu kota, mereka akan tinggal di area yang terbaik, di area yang paling mahal. Arimatea adalah daerah orang kayanya Yahudi, orang yang berduit, orang yang berkuasa. Sangat beda sekali dengan Tuhan Yesus. Sangat beda sekali dengan Tuhan Yesus. Dia lahir di sebuah kandang, di kota yang sangat kecil. Desanya namanya Bethlehem. Dan Yesus dibesarkan juga di kampung, namanya Nazaret. Bahasa aslinya Nazaret adalah Nezer. Yesus dibesarkan di kota yang mengembang namanya, sebab arti Nezer adalah tunas. Itu sebabnya kalau ada orang yang tidak percaya Yesus, saudara, kita mempelajari sejarahnya, silsilahnya, nama-namanya, di mana dia tinggal, menggambarkan dia bukan orang biasa. Dia bukan hanya nabi yang hebat, guru yang pandai, tabib yang sakti. Bukan hanya itu, tapi dia, Yesus Kristus, adalah juru selamat yang percaya katakan amin. Dia Mesias yang diurapi dan dipilih untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya saudara, bagaimana Yusuf dari Arimatea yang begitu kaya menjadi majelis besar Sanhedrin, dia mau menjadi murid Yesus. Bukan muridnya orang kaya loh Bapak Ibu Saudara, yang penuh kekuasaan. Murid Tuhan Yesus Kristus, tukang kayu yang sederhana, yang sekarang saudara sedang peringati pengorbanannya di atas kayu salib. Kematiannya luar biasa. Bagaimana dengan Nikodemus? Yohanes 3 ayat yang pertama juga memberikan informasi bahwa dia juga bukan orang biasa. Dia seorang Farisi bernama Nikodemus. Kelompok orang Farisi ini kelompok yang sangat ketat dan taat dalam menjalankan hukum Taurat. Kalau disebut ahli hukum Taurat itu biasanya mengotak-atik hukum Taurat. 10 perintah Allah itu dikotak-atik. Terus orang Farisi adalah yang melakukan, yang menjalankan itu. Bukan hanya itu, tapi disebut di ayat yang pertama Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau tadi saya bandingkan dengan istilah yang kita tahu,
dari Arimatea. Mungkin Yusuf dari Arimatea ini anggota MPR kalau di Indonesia. Paling tinggi, ya anggota MPR. Siapa Nikodemus? Mungkin dia menteri agama kalau di Indonesia. Kalau Yusuf tadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kalau Nikodemus dia menteri agama. Pengajar Israel, Yohanes 3 ayat 10, dia mungkin dosen, guru besar, profesor, seorang doktor. Tetapi saudara, kalau kita membaca Yohanes pasal yang ketiga dikatakan dia datang malam hari supaya tidak dilihat orang, ingin berjumpa dengan Yesus. Disitulah perjumpaan dengan Yesus membawa dia memiliki identitas baru. Ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Seorang pemimpin agama Yahudi bahkan tidak mengerti penjelasan yang Yesus sampaikan. Lahir baru apa? Apa saya yang sudah tua ini harus masuk lagi ke rahim ibu saya? Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, kamu harus lahir kembali, dilahirkan dari air dan roh. Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Nikodemus mengakui satu perjumpaan dengan Kristus dan dia boleh memiliki identitas baru. Kita bisa lihat bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 sampai ke-51. Di atas perikop ayat 45 ditulis, Yesus dibela oleh Nikodemus. Yesus dibela oleh Nikodemus. Nikodemus yang dulu telah datang kepadanya dan berkata, orang Farisi ini, pemimpin-pemimpin ini, sebelumnya sudah disindir-sindir, pasti ketahuan adalah seorang di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, atau seorang di antara orang Farisi. Dia udah rasa ini. Dan Nikodemus, seorang dari mereka, berkata di ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nikodemus jelas sudah menjadi murid Kristus. Dia sudah sangat percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang hidup. Indah sekali Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa berjumpa dengan Yesus. Pengorbanannya di atas kayu salib tidak hanya membuat kita kagum dan heran, tapi membuat kita berkata, Tuhan, saya mau berubah. Amin. Tuhan, saya mau berubah. Bukan hanya KTP saya menjadi Kristen, tetapi yang kedua saudara, setelah kita memiliki identitas baru, yang kedua, hidupnya yang harus punya sasaran yang baru. Setelah kita memiliki identitas yang baru, hal yang kedua, supaya kita hidup diubahkan oleh Tuhan, harus memiliki sasaran yang baru. Sasarannya saudara sekalian tidak boleh sama. Fokus daripada Yusuf dari Arimatea sekarang tertuju kepada Yesus. Kita bisa melihat bagaimana dia berani mengambil sikap pada saat Yesus mati. Itu hari Jumat, dan sore itu memasuki Sabat. Tidak ada orang Yahudi mau memegang mayat. Nanti kita bisa lihat kenapa orang Yahudi hari Sabat tidak berani pegang mayat. Nanti kita lihat di akhir firman Tuhan ini. Tetapi saudara lihat bagaimana Yusuf dari Arimatea yang merupakan anggota dewan tertinggi agama Yahudi, dia mengambil satu sikap yang membuktikan bahwa dia memiliki satu sasaran hidup yang berbeda. Fokus hidupnya adalah Kristus, bukan jabatannya, bukan kekayaannya. Lukas 23 ayat 51 berkata, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi saudara, mau mengambil keputusan Yesus akan dibunuh, akan disalibkan, dia tidak setuju. Ia berasal dari Arimatea, firman Tuhan katakan, sebuah kota yang ada di Yahudi, dan ia menanti
Tetapi saudara, kehendak Allah itu berbeda. Kehendak Allah itu berbeda. Yesus harus melewati Via Dolorosa, jalan salib, untuk menyerahkan hidupnya bagi penebusan kita. Dan apa yang dilakukan Yusuf dari Arimatea, kita membaca Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat. Saudara bisa dipahami? Saudara bisa dipahami mengapa Yusuf dari Arimatea tidak berani terang-terangan? Dia orang penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Yusuf dari Arimatea percaya Yesus. Kita tidak tahu di tahun berapa pelayanan Yesus, sebab Yesus mulai melayani itu umur 30. Umur 33,5 tahun dia sudah ada di atas kayu salib. Hanya 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi. Jadi saudara, kurang lebih 2-3 tahun lah dia mengenal Yesus. Satu perjalanan iman yang belum terlalu lama. Itu sebabnya kita bisa memahami bagaimana dia sembunyi-sembunyi. Tapi walaupun demikian, saya melihat sisi yang lain. Dia seorang yang bijaksana. Dia tidak terang-terangan, vulgar, tetapi dia melakukannya dengan hati-hati. Mengapa? Di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 22, saudara, kita membaca satu pernyataan yang menggambarkan bagaimana kalau ada orang yang berani mengaku Yesus adalah Mesias di depan umum, maka dia akan dikucilkan. Dia akan dikucilkan. Itu sebabnya saudara, Yusuf dari Arimatea melakukannya dengan diam-diam. Tetapi saudara, yang sangat indah dan paling penting, Yusuf dari Arimatea ini memakai posisinya dengan benar. Dia adalah seorang anggota majelis besar. Dia bisa datang kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Siapa berani datang kepada gubernur Romawi? Rakyat biasa tidak mungkin. Pastilah Yusuf dari Arimatea ini orang yang penting sekali. Makanya saudara, dia menghadap Pilatus, dia minta mayat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah posisi saudara saat ini? Apakah saudara memanfaatkan posisi saudara dengan benar? Atau sebaliknya, tidak jelas? Apakah posisi saudara, identitas saudara sebagai orang Kristen hanya kelihatan di gereja, begitu keluar dari gereja, bagaimana? Suami-suami masih takut Tuhan atau takut istri? Bapak-bapak apakah bisnis takut Tuhan atau takut langganan? Takut penguasa? Berapa banyak saudara kita bukan orang politik, tapi dalam pekerjaan kita berpolitik. Kalau dia menguntungkan saya baik. Tidak menguntungkan, saya tinggalkan. Cari yang lebih menguntungkan lagi. Saudara, apakah posisi kita dalam kehidupan kita yang kaya, ada yang pandai, ada yang mempunyai kepandaian yang luar biasa, ada yang ilmuwan, ada yang sudah punya jabatan, mungkin dokter, arsitek, ahli hukum, atau apa saja. Pertanyaannya, apakah saudara memiliki sasaran baru? Apakah saudara memiliki sasaran baru? Apakah pengorbanan Kristus, kematian Yesus berdampak dalam hidup kita, sehingga kita juga memiliki hidup yang diubahkan? Goal kita sebelum mengenal Yesus, ya. Goal kita sebelum kita mengenal Yesus, mungkin kita mau jadi orang kaya, jadi orang berhasil. Tetapi setelah mengenal Yesus, goalnya kok sama? Goalnya kok sama? Tetap jadi orang kaya dan pengen jadi orang berhasil. Lalu apa bedanya? Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, setelah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus secara pribadi, seharusnya goal hidup kita berbeda, diubahkan. Kekayaan,
bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saudara bisa berkata seperti itu, firman Tuhan katakan, semuanya, segalanya bisa ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ketika kita fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan katakan semua akan ditambahkan. Mari kita melihat bagian yang ketiga. Saya cepat saja. Yang terakhir, kehidupan yang diubahkan. Dimulai dengan yang tadi pertama, identitas baru. Yang kedua, sasaran baru. Ketika kita fokus kepada Kristus, tidak mustahil dia bisa lebih memberkati kita. Dia bisa membuat kita berhasil untuk kemuliaan Tuhan, sehingga posisi yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-siakan. Dan yang ketiga, hidup yang diubahkan harus terlihat di dalam apa? Yang ketiga, poin yang terakhir, tindakan yang penuh kasih. Yang pertama tadi identitas baru. Yang kedua harus memiliki sasaran yang baru. Dan yang ketiga harus punya tindakan yang penuh kasih. Kalau saudara adalah seorang majikan, saudara adalah seorang pemimpin, perbuatan kasih saudara tidak dilihat oleh bawahan yang bukan orang Kristen. Bagaimana mereka bisa melihat kasih Kristus di dalam hidup saudara? Tindakan yang penuh kasih sangat penting sekali. Mari kita melihat apa yang dilakukan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Lukas 23 ayat 53 berkata, dan sesudah ia menurunkan mayat, perhatikan baik-baik, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lengan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Yusuf dari Arimatea tadi sudah saya berikan satu gambaran bagaimana dia orang yang sangat penting di dalam majelis besar Sanhedrin. Tapi perjumpaan dengan Kristus mengubah hidupnya, sasaran hidupnya, dan perbuatan kasihnya sangat nyata. Dia melakukan pekerjaan yang sangat rendah, menurunkan mayat, mandiin mayat, sebab tidak ada orang Yahudi mau melakukan itu. Memasuki hari Sabat, siapa mau berdekatan dengan mayat? Kalau saudara membaca di dalam Bilangan 19 ayat yang ke-11, ya, Bilangan 19 ayat yang ke-11, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ya, Bilangan katakan, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Tidak boleh ikut ibadah. Itu sebabnya ayat Bilangan 19 ayat 11 ini juga membuktikan kita mengerti kenapa Yesus cerita mengenai perjumpaan orang Samaria yang baik hati. Minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Waktu ada orang Yahudi yang dirampok habis-habisan, dipukuli, dirampok sampai mau mati. Itu terjadi saudara hari Sabat. Lalu datanglah imam, cuma lihat saja imam itu, oh mau mati ya. Dia pura-pura tidak lihat. Kenapa saudara? Dia bukan tidak kasihan, dia kasihan. Tapi kalau dia menolong, lalu orang yang sudah sekarat mau mati di tangannya, dan orang itu menjadi mayat, dia akan najis 7 hari. Dan dia tidak boleh memimpin upacara peribadatan, tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh masuk sinagog. Ya bahasa kerennya cuti, PK-nya dipotong. Ya PK-nya dipotong. Saudara lihat ini, hitungan orang Yahudi jalan, Bapak Ibu Saudara. Waktu imam lewat, orang Lewi lihat, ya orang Lewi juga lewat. Dia lihat, wah pendeta saya juga lewat, kok dia tidak tolong. Ya dia tidak mau berhenti juga. Tapi orang Samaria, inilah disebut tindakan yang penuh kasih. Perbuatan kasih itu tidak hitung-hitungan, tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, seorang yang sangat terhormat, yang sangat luar biasa itu, dia membaringkan mayat, menggulingkan batu kubur. Pastilah dia
Saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Dia begitu murah hati. Tanah kubur siapa yang dipakai? Tanah kubur miliknya dan milik keluarganya. Yohanes 19 ayat 41 berkata, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ini kuburan keluarga. Ada tamannya, Bapak Ibu Saudara. Yusuf dari Arimatea, orang yang sangat kaya. Tidak heran dia punya satu tempat kuburan yang luas sekali. Dia sudah siapkan buat dirinya, dia sudah siapkan buat istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, dia menyerahkan kubur itu buat Tuhan Yesus. Kasih itu selalu rela berkorban. Ya. Kasih itu selalu rela berkorban. Bohong sekali kalau ada orang bilang, I love you Yesus so much, tapi tidak rela berkorban. Itu bohong. Kasih itu selalu ada pengorbanan. Itulah yang kita peringati hari ini. Yesus berkata, I love you, aku mengasihimu. Bukti kasih Tuhan, lihatlah kedua tanganku. Apakah saudara mengasihi Yesus? Apa pengorbanan yang saudara sudah berikan kepada Kristus? Waktu kita, tenaga kita, kesenangan kita, hawa nafsu kita, saudara mau buat? Keegoisan kita saudara mau buat? Apakah kita mau mengorbankan hidup kita bagi orang lain? Bagi sesama? Harta kita kali, talenta kita kali. Yesus dikuburkan di kuburan orang yang sangat kaya. Tahukah saudara, ini menggenapi perjanjian lama di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9. Kalau terjemahan King James-nya keren sekali. Ya, di situ disebut orang kaya. Tetapi kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tidak ditulis kaya, tetapi di terjemahan King James versi di situ dituliskan disebut Yusuf dari Arimatea, orang kaya. Yusuf dari Arimatea sebelum menjadi murid Kristus adalah orang fasik dan orang kaya. Dan Yesus dalam matinya, dia ada di antara, sebelah kiri dan kanan adalah penjara. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya di dalam hal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus disalib, pakaiannya dicopot. Wah, ini penghinaan besar. Ya, ini penghinaan besar. Kalau saudara punya keluarga meninggal, terus orang lain tiba-tiba copot seluruh pakaian tanpa seizin, yang punya rumah, yang anak, cucu, dan menantu dan lain sebagainya, pasti yang punya rumah marah besar. Penghinaan. Jenazah yang pakai pakaian ditelanjangi begitu saja. Yesus mengalami hal yang seperti itu. Pakaiannya dicopot oleh tentara-tentara Romawi. Mereka mau potong itu kain. Ya. Perwira yang lain berkata, jangan dipotong. Kenapa? Kenapa tidak dipotong, Bapak Ibu Saudara? Yesus pakai baju lenan yang sangat mahal. Tidak ada jahitan. Wih, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat kain yang tidak ada jahitannya, wah, itu mahal sekali. Itu sebabnya perwira Romawi berkata, kita jangan potong kain lengannya, mahal sekali. Kalau boleh kita undi, siapa yang menang, dia dapat baju daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan apa? Ada saat Yesus menjalankan hidup sebagai orang miskin. Ketika ada orang berkata, aku mau ikut engkau Yesus. Yesus berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, anak manusia tidak punya tempat di kepalanya. Miskin, tapi pada waktu dia mati, dia bisa mencicipi kekayaan dari orang kaya. Bajunya mahal, pakaian lengan satu benang, mahal sekali Bapak Ibu Saudara. Hanya orang kaya yang bisa pakai baju lengan itu, baju satu benang. Waktu dia mati, kuburnya
kubur orang yang sangat kaya. Sangat luas, ada tamannya. Jadi di sini kita melihat gambaran buat Tuhan yang penting bukan karena kaya dan miskinnya. Perhatikan, ya, buat Tuhan yang penting bukan karena kaya dan miskinnya, tapi hati kita, hidup kita, cara berpikir kita, cara berjalan kita, cara kerohanian hidup kita. Yesus pernah menjalankan semua kehidupan, pernah menjalani kehidupan sebagai orang miskin, dia pernah alami, mencicipi sebuah kekayaan dia alami, supaya dia bisa turut serta merasakan segala kelemahan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yang terakhir kita lihat apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Satu kati itu 0,6 kilo. Satu kati itu 0,6 kilo. Ya, 50 kati berapa? 30 kilo. Saya yakin saudara, biarpun engkau cinta kepada orang tuamu, ya, tidak akan pernah engkau lakukan memberikan minyak semahal itu kepada orang tuamu. Siapa di sini sudah memberikan minyak narawastu, minyak gaharu yang paling mahal kepada orang tua kita? Saya sebagai gembala juga belum pernah kasih barang yang seperti itu kepada orang tua saya. Mahal loh Bapak Ibu Saudara, mahal. Ini sekedar masukan saja. Ini sekedar masukan saja, supaya saudara yakin bahwa Yesus itu mati dan dia bangkit. Amin. Yesus mati dan dia bangkit. Mayatnya tidak dicuri. Kalau saudara orang mencuri mayat Yesus, Yesus sudah diberi kain lampir penutup. Ya, mayatnya ditutup, dibungkus seperti kayak mumi. Kayak nama anjing saya, mumi, dibungkus. Ya, dibungkus. Sebelum ditutup, mayat itu pasti ada minyak-minyak yang dicurahkan, ada penutup kepala. Kalau diangkat berat atau ringan, Bapak Ibu Saudara? Berat. Yesus itu laki-laki, kurang lebih 70 kilo. Ya, bayangan saya itu kurang lebih badan seperti orang Yahudi. Ya, seumuran 33,5 tahun, itu kurang lebih 70 kilo. Ditambah 30 tadi minyak rempah-rempah gaharu yang dioleskan semuanya ke sekujur tubuh Tuhan Yesus. Jumlahnya 100 kilo. Belum kainnya. Tapi firman Tuhan berkata, kain lampin itu ada pada tempatnya. Tempat menutup kepala pun ada di tempatnya. Yesus mati itu keluar seperti kepompong. Kalau mayat Yesus dicuri, dia harus buka satu persatu kain-kain tersebut. Kalau dibuka kain lampinnya, maka minyak-minyak yang ada di dalam tubuh, di bagian tubuh daripada Tuhan Yesus, minyak-minyak gaharu itu akan rontok semuanya. Dan itu tidak akan bisa mengawetkan jenazah. Membuktikan bahwa Yesus mati benar-benar dan bangkit, yang hari Minggu nanti kita rayakan kebangkitannya. Amin. Yang hari Minggu nanti kita rayakan kebangkitannya. Biarlah iman kita teguh dan kita mengalami hidup yang diubahkan sebagai satu respon yang benar. Sebagai orang Kristen kita memiliki identitas baru. Dulu ketika kita belum percaya kepada Tuhan, mungkin kita memiliki fokus bahwa kita akan menjadi orang kaya, orang berhasil, orang yang tidak perlu orang lain untuk menolongnya. Tetapi ketika kita berjumpa dan kita memiliki identitas baru, kita percaya kepada Yesus baru, seharusnya fokus kita bukan harta benda yang ada di dunia ini, bukan sesuatu keberhasilan yang ada di dunia ini, tapi fokus identitas yang diberikan kepada Yesus itu memberikan sebuah sasaran yang baru, berbeda. Ya, ketika engkau mencari firman dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Miliki identitas yang baru. Engkau adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia lagi. Dan ketika engkau memiliki identitas yang baru, kartu kewarganegaraan yang baru dari kerajaan surga, harusnya engkau memiliki sasaran yang baru. Dan ketika engkau sudah memiliki sasaran yang baru di dalam pengiringanmu kepada Kristus Yesus, engkau harus memiliki perbuatan yang penuh kasih. Apapun yang terjadi, situasi seburuk apapun
peduli hari itu hari Sabat, tidak peduli. Tidak peduli. Dan Yusuf Arimatia juga tidak peduli. Tidak peduli. Nikodemus tidak peduli. Dia tanggalkan kebesarannya sebagai menteri agama. Dia tanggalkan keegoisannya. Dia tanggalkan gengsinya sebagai majelis pemusatan rakyat, yaitu Yusuf dari Arimatia. Dia tanggalkan semua karena dia tahu ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini di ibadah Jumat Agung di Paskah ini, saya rindu saya dan Bapak Ibu Saudara hidupnya diubahkan. Amin. Hidupnya diubahkan. Katakan kepada kiri kananmu, mulai hari ini hidup kita harus berubah. Yang di rumah-rumah, katakan kepada suamimu, kepada istrimu, senggol anakmu. Katakan, nak, suamiku, istriku, mulai hari ini hidup kita harus berubah. Karena aku sudah punya identitas baru, punya sasaran baru, dan apa yang aku lakukan hari-hari ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyatakan kebesaran kasih daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan di pagi yang indah ini. Saya rindu di kesempatan yang indah ini, saya rindu engkau bukan hanya lahir baru saja, tetapi engkau memiliki hidup yang baru. Engkau menjadi manusia rohani. Engkau menjadi manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Engkau sudah memiliki identitas baru, identitas daripada Kristus Yesus. Engkau memiliki sasaran yang baru. Fokus utamamu harus Kristus Yesus. Fokus utama kita harus Kristus Yesus. Dan ketika fokus utama kita adalah Kristus Yesus, maka perbuatan-perbuatan yang kita jalankan, yang kita miliki adalah perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada perjamuan suci. Liturgi hari-hari ini ada banyak perubahan, karena kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah, ya, mengikuti himbauan pemerintah. Ada jemaat-jemaat yang bertanya, Om, Pak, bolehkah kami ibadah di gereja? Saya sebagai seorang gembala tidak bisa melarang, karena gereja adalah rumah Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, protokol harus engkau jalani. Yang disampaikan oleh pemerintah harus engkau jalani. Karena ketika kita tunduk kepada pemerintah, kita juga tunduk kepada Allah yang memberikan otoritas kepada pemerintah. Di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada anggur perjamuan suci. Ya, ada anggur perjamuan suci, dan kita mau pagi hari ini engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selama ini ketika engkau lahir baru, engkau tidak pernah mengalami hidup baru. Hari ini engkau harus mengalami hidup baru. Engkau harus memiliki identitas baru, engkau harus memiliki sasaran baru. Mari saya ajak saudara untuk berdiri. Di rumah-rumah saudara juga boleh berdiri. Pada satu bukit jauh dari sini, lewat cari Tuhan berdiri. Sampai basah tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada saat itu.
tangan kanan. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Engkau harus tahu bahwa 2000 tahun yang lalu dia berkorban buat kita. Dia dicaci, dia dimaki, dia diadili, dia dihukum sedemikian rupa. Dia lakukan itu agar saya dan saudara diselamatkan. Kitab Yesaya menuliskan bahwa tubuhnya tidak seperti anak manusia lagi. Dan hari ini di Jumat Agung kita sedang memperingati akan kematian dia. Hendaklah engkau memiliki identitas baru, sasaran baru, perbuatan atau tindakan yang menunjukkan kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus lebih tinggi daripada kepalamu, dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pegang anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Saya sering katakan berulang-ulang dan sering kali saya katakan, engkau dan saya seharga darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Engkau adalah Yusuf Arimatea di akhir zaman. Engkau adalah Nikodemus di akhir zaman yang akan mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelahiran baru, memiliki identitas baru, sasaran baru, dan tindakan dan perbuatannya adalah perbuatan kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, baik mereka yang ada di Tumbang Samba, mereka yang ada di Palangkaraya, mereka yang ada di Jawa dan sekitarnya, mereka ada di Sulawesi Utara, Manado, mereka ada di Papua, dimanapun saat ini mereka berada hari ini, mereka mengikuti ibadah ini, mereka mengikuti ibadah perjamuan suci ini. Berkati mereka semuanya, berkati dengan kemurahan-Mu, berkati dengan kelimpahan-Mu, jadikan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan, supaya kehidupan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami bawa bangsa kami bawa negeri kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati negeri kami, Engkau cover bangsa kami, Engkau lindungi bangsa kami, Engkau jauhkan dari setiap virus-virus yang hari-hari sedang menggerogoti, hari-hari sedang melanda di seluruh penjuru dunia dan negeri kami. Hari-hari ini bangsa kami sedang berjuang menghadapi virus corona. Engkau memberikan keteduhan, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita buat bangsa kami. Berkati presiden kami Bapak Jokowi, berkati sebagai seorang pemimpin, Engkau berikan hikmat marifat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada dirinya, sehingga setiap keputusan-keputusan yang beliau ambil, setiap kebijakan yang Bapak Presiden ambil adalah kebijakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami yakin dan kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Engkau. Di balik semua perkara ini, kami percaya akan ada penuaian besar-besaran terjadi di negeri kami. Akan ada orang-orang yang percaya seperti Yusuf dari Arimatea. Akan ada orang-orang yang bertobat seperti Nikodemus, ahli agama. Akan ada orang-orang bertobat. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, Engkau pimpin setiap gubernur-gubernur, Engkau pimpin setiap bupati-bupati, Engkau pimpin setiap camat-camat, wali kota, Engkau pimpin semua kepala-kepala desa, lurah, RT RW sampai jajaran lapisan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Engkau pakai mereka semuanya sehingga dapat memberikan keteduhan buat masyarakat yang dipimpinnya. Berkati bangsa kami, berkati provinsi kami Kalimantan Tengah, berkati Bapak Gubernur, berkati kabupaten kami, berkati Bapak Bupati kami, berkati kota kami Kalimantan Tengah, berkati Bapak Camat kami dengan jajarannya. Kau memberkati Bapak-bapak kepolisian, Bapak-bapak TNI yang selalu giat hari-hari ini untuk menolong, untuk memperhatikan masyarakat, untuk memantau kesehatan masyarakat, untuk memantau keberadaan masyarakat, supaya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini boleh aman, hidup normal, dijauhkan dari berita-berita hoax yang salah, yang dapat menakutkan setiap orang yang mendengar. Kau memberkati tim medis, tim kesehatan, Kau memberkati gugus depan COVID-19, Engkau berkati dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai ke pedalaman-pedalaman, Engkau berkati, sehingga kami semuanya, keluarga-keluarga besar Gereja Ambasador, aman dalam perlindungan Tuhan, di-cover oleh Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan daripada umat Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi. Mereka berjumpa dengan banyak orang, mereka bertemu dengan banyak orang. Tuhan, jagai jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, lindungi mereka Tuhan, berkati perekonomian mereka. Kami tahu hari-hari ini dengan situasi kondisi yang tidak baik oleh karena virus corona, ekonomi semakin sulit, tapi kami percaya orang yang diubahkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dicukup-cukupkan oleh Tuhan, dan dijaga oleh Tuhan. Berkati keluar masuknya umat-umat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini akan ada isolasi karantina di setiap wilayah-wilayah di negara Republik kami. Kami percaya Engkau memberikan keteduhan buat masyarakat kami, supaya mereka hidup tenang satu dengan yang lain, hidup normal, dan mereka mematuhi, mengikuti protokol yang dihimbau oleh pemerintah. Mereka rajin mencuci tangan mereka keluar masuk rumah mereka. Mereka keluar masuk boleh memakai masker, dan mereka tidak berjabatan tangan. Ada jarak yang harus mereka hindari, dan mereka harus menjauhi kerumunan orang banyak. Terima kasih Tuhan,
Engkau sudah memakai Bapak Presiden kami untuk menghimbau kami agar kami dijauhkan dari virus corona. Kami percaya badai pasti berlalu. Kami percaya situasi ini pasti berlalu dan rumah-rumah Tuhan akan normal kembali di masa-masa yang normal di hari yang akan datang. Kau berkati jemaat-jemaatmu dimanapun berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hidupkan, yang kekurangan hikmat Engkau berikan hikmat. Biarlah di hari Jumat Agung ini kami semuanya boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, pulanglah engkau, arahkan hatimu dan kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus dan pada kali yang kedua menjemput kita semuanya. Bapa